Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali lanjutkan di pertemuan kita sesi kedua di hari ini. Pelajaran kajian kitab Matan Abi Syuja fil Fiqh Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita melanjutkan pembahasan hukum seputar darah haid. Kita lihat ucapan penulis berikutnya. Kata beliau rahimahullah, wa yahrumu bil haidhi thamaniyatu asya. Dan haram dengan sebab haid itu 8 perkara. Dengan sebab haid seorang dihalangi, diharamkan darinya 8 perkara. 8 ini ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. 8 yang beliau sebutkan ini ada yang disepakati itu diharamkan dan ada yang diperselisihkan. Kita lihat satu persatu yang beliau sebutkan 8 perkara ini. Kata beliau yang pertama, as-salatu. Seorang yang sedang haid haram baginya untuk sholat. Ini disepakati. Ini disepakati bahwa seorang perempuan yang sedang haid haram sholat, dan apabila dia sholat tidak sah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau berkata, "Idza aqbalatil haidatu fada'is shalah." Apabila datang masa haid, maka tinggalkan sholat. Tidak boleh dilakukan. Ya. Demikian pula dalam lafaz yang lain, Nabi SAW ketika ditanya, kenapa perempuan itu dikatakan kurang agamanya? Riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi, alaysat idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah kalau dia haid tidak sholat, tidak puasa? Bukankah kalau dia haid tidak sholat dan tidak berpuasa di bulan Ramadan? Itulah dikatakan kurang agamanya. Dan sholat yang ditinggalkan saat haid itu berdasarkan kesepakatan tidak kodok, tidak perlu dikodok. Berbeda kalau puasa. Kalau puasa yang dia tinggalkan saat dia haid wajib dikodok. Ini perbedaannya. Ya, perbedaan antara seorang yang tinggalkan sholat serta tinggalkan puasa saat dia haid. Ini yang pertama. Yang kedua, wassaum. Ini pasangannya yang tadi. Demikian pula berpuasa. Ini juga disepakati oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan, kunna nahidu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma natuhur fa nu'mar biqada'is shaumi wa la nu'mar biqada'is shalah. Kami haid di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kami suci, kami pun diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Untuk mengqada salat. Dari sini maksudnya hukum puasa sama salat sama. Dalam hal tidak boleh berpuasa. Tapi dalam perkara mengkodonya beda. Beda. Karena memang puasa hanya berulang sekali dalam setahun. Sementara sholat berulang setiap hari. Puasa mudah dikodok. Sementara sholat berat. Kalau kita katakan kodok. Misalnya kalau dia haid 15 hari. Ya kali 5. Yang harus dia kodok. Dari sholat, berat bagi perempuan. Berat bagi
perempuan. Sementara puasa, kalau dia haid di dalam bulan Ramadan, maka masih ada 11 bulan berikutnya. Boleh dia mengqadha puasa Ramadan. Terhitung dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Sampai bulan Sya'ban. Itu diberikan keluasan baginya untuk mengqadhanya. Oleh karena itu yang diperlakukan oleh syariat kita. Karena syariat Islam adalah syariat yang mudah, dibangun di atas kemudahan. Dibangun di atas kemudahan. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa qiraatul Quran. Demikian pula bagi orang yang sedang haid, dilarang untuk membaca Al-Quran. Dilarang untuk membaca Al-Quran. Iya. Ini masalah membaca Quran dari hafalan ya, bukan memegang mushaf. Kalau memegang mushaf nanti sebentar. Ada lagi masalahnya. Dipisahkan antara memegang dengan membacanya. Membaca Al-Quran, masalah ini diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah. Di antara para ulama ada yang mengatakan membaca Al-Quran bagi seorang perempuan yang sedang haid itu tidak boleh, diharamkan. Seperti yang disebutkan di buku. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, demikian pula Imam At-Tirmidzi rahimahumullah. Nabi SAW bersabda, la yakra'ul junub walal haid syai'an minal Qur'an. Seorang yang sedang junub, demikian pula seorang yang sedang haid, itu tidak boleh membaca sesuatu pun dari Al-Quran. Sesuatu pun dari Al-Quran. Hanya saja hadis ini yang mereka pakai ini adalah hadis yang dhaif. Adalah hadis yang dhaif. Iya, yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala dalam hal ini. Ini memang hadis dhaif, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi sendiri dalam madhab Syafi'iyah. Ini hadis yang dhaif. Ini adalah hadis yang dhaif. Karena dhaifnya, para ulama kita rahimahumullah sebagiannya lagi mengatakan boleh bagi seorang perempuan yang sedang haid untuk membaca Quran dari hafalannya. Mereka berdalil dengan hadis Aisyah, riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala, tentunya sahih. Dia berkata, karena Nabi SAW yadkurullah fi kulli ahyani. Adalah Nabi SAW berzikir kepada Allah pada setiap keadaannya. Membaca Quran itu termasuk zikir. Membaca Al-Quran itu termasuk apa? Zikir. Ini dari hafalan. Demikian pula tanpa memegang langsung mushaf. Dia baca dari aplikasi HP. Itu kan tidak pegang Quran namanya. Dia baca Quran. Dia baca Quran. Dan pendapat ini, yang kedua ini yang kuat insya Allah. Ia mengatakan, dia membaca Al-Quran bagi perempuan sedang haid, itu boleh. Itu boleh. Kenapa? Haditsnya tidak sahih. Ia mengatakan tidak bolehnya. Haditsnya tidak sahih, yang mengatakan tidak bolehnya. Ini alhamdulillah terkait dengan penyebutan membaca Al-Quran. Kemudian berikutnya, wa massul mushaf. Wa massul mushaf. Termasuk perkara yang diharamkan berikutnya yang belum sebutkan adalah menyentuh mushaf. Apakah menyentuh karena membacanya atau menyentuh saja di bawah misalnya. Ini masalah yang kedua yang diperselisihkan. Jadi tadi dua pertama disepakati, sholat, puasa. Kemudian masalah ketiga diperselisihkan dan yang kuatnya boleh. Karena dalil dhaif yang mengatakan tidak boleh. Masalah yang keempat, massul mushaf. Menyentuh mushaf. Ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat, ya, boleh
bagi seorang perempuan yang sedang haid itu menyentuh Al-Quran. Dibolehkan bagi seorang perempuan yang sedang haid untuk menyentuh Al-Quran. Mereka berdalil dengan beberapa alasan. Kata mereka, di antara alasan mereka adalah tidak ada larangan dalam hadits Nabi SAW menyentuh mushaf. Adapun kata mereka hadits Nabi SAW bersabda, la yamassul Quran illa tahir. Tidak ada yang menyentuh Quran kecuali yang suci. Tidak ada yang menyentuh Quran kecuali yang suci. Ini hadits riwayat Imam Ad-Darqutni dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, tapi dia katanya adalah hadits yang dhaif kata mereka. Demikian pula ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang suci. Ini malaikat, bukan manusia. Ini malaikat, bukan manusia. Karena konteks ayatnya adalah terkait dengan Lauhul Mahfuz. Bukan di dunia, tapi di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang suci. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang suci. Jadi mereka bantah. Tidak ada dalil yang melarang untuk menyentuh Quran. Kata mereka, ini pendapat orang-orang Dhahiriyah. Pendapat orang-orang Dhahiriyah. Sementara ulama lain dalam hal ini adalah mayoritas ulama. Dalam hal ini adalah mayoritas ulama. Di antaranya ini yang ada di buku madhab dalam pendapat Syafi'iyah. Tidak boleh seorang yang sedang haid, demikian pula lelaki yang sedang junub, untuk menyentuh Al-Quran tanpa alas. Untuk menyentuh Al-Quran tanpa alas. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama berdalil dengan ayat. Tadi yang kami baca. Itu ayat di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 79. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh menyentuhnya kecuali yang disucikan. Anggaplah itu malaikat. Ya di malaikat saja tidak boleh. Apalagi di bawah. Di Adam. Lebih-lebih lagi. Malaikat kan makhluk Allah yang suci. Tidak pernah dosa. La yasun Allah bima amarahum. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah pada apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Malaikat saja tidak boleh. Berarti ini isyarat. Penduduk langit tidak boleh. Maka penduduk bumi apa? Lebih-lebih tidak boleh. Ini pendapat mayoritas. Ini alasan. Ditambah lagi hadits tadi. Kata mereka itu sahih dengan syawahidnya. Sahih kan ada pendukung-pendukungnya. Sahih kan ada pendukung-pendukungnya. Tadi hadits yang kita sebutkan tadi. Nabi SAW bersabda, la yamassul Quran illa tahir. Tidak ada yang menyentuh Quran kecuali yang suci. Itu memang dalam satu sanad memang dhaif. Tapi ada pendukung dari jalur-jalur yang lain yang membuatnya dia hasan li ghairihi. Atau hasan bisyawahidihi. Kuat kan ada pendukungnya. Maka dengan dua dalil ini, maka tentunya pendapat mayoritas lebih kuat. Bahwa perempuan yang sedang haid tidak boleh menyentuh mushaf. Kalau dia memang mau membaca Al-Quran, misalnya di Ramadan dia tetap mau tadabbur Quran, maka jangan dia sentuh langsung. Kalau memang dia mau sentuh, dia pakai alas. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena pendapat mayoritas ulama. Dia sentuhnya pakai kos tangan. Atau pada saat haid, jangan ngaji lewat mushaf. Ngajinya lewat aplikasi HP, kan sekarang agak mudah di zaman kita sekarang ini. Kan di aplikasi HP itu bukan mushaf yang disentuh langsung, tapi layar HP. Kita tidak sentuh langsung. Demikian pula bisa ngaji pakai terjemahan Al-Quran. Yang penting sudah keluar namanya. Al-Quran terjemahan, pakai tafsir Quran. Boleh, itu semua adalah hal yang boleh. Ini Masya Allah, tentunya tidak menafikan kemudahan Islam. Karena kita masih boleh membaca lewat jalur yang lain. Ini pendapat yang belum sebutkan, berarti masalah keempat ini betul. Kemudian berikutnya, wahamluhu. Katanya termasuk yang diharamkan adalah
membawanya. Iya. Di sini dirinci ya. Kalau yang dimaksud membawa langsung pakai tangan Quran dalam keadaan dia haid, tentunya tidak boleh. Pendapat mayoritas. Tidak boleh. Tapi kalau yang dimaksud adalah membawa di dalam amtia, di tas. Dia bawa di tasnya, bukan dia sentuh, tapi di tasnya, tentunya boleh. Karena tidak menyentuh langsung. Jadi ini masalah dirinci. Kalau diinginkan oleh penulis, membawa langsung, dia pakai tangannya. Maka tidak boleh. Haram. Tapi kalau dia bawa dengan tasnya, maka itu halal. Tidak diharamkan. Itu tidak diharamkan. Ini alhamdulillah. Ini masalah keberapa sudah? Pertama sholat. Kedua puasa. Ketiga membaca Quran. Keempat menyentuh Quran. Iya. Kelima membawanya. Membawanya. Yang keenam. Wadukhulul masjid. Demikian pula katanya. Termasuk yang dilarang adalah masuk masjid. Termasuk yang diharamkan adalah masuk ke dalam masjid. Masuk masjid bagi seorang perempuan yang sedang haid itu diperselisihkan oleh para ulama. Yang diinginkan dengan masuk adalah masuk duduk. Bukan hanya sekedar lewat. Kalau lewat tak ada masalah. Dan perlu juga antum ketahui, maksudnya masuk duduk dan darahnya bisa ke masjid. Dipahami? Dia masuk darahnya tidak terjaga. Itu maksudnya. Adapun kalau dia masuk darahnya bisa dia lindungi, bisa dia jaga, tidak mengalir ke lantai masjid, maka tidak ada masalah masuknya. Karena sebab dilarangnya adalah karena darah haid ini darah najis. Darah najis. Kalau kena masjid maka akan membuat apa? Masjid itu najis. Karena Nabi SAW ketika ada seorang Arabi yang kencing di masjid, belum panggil, belum nasihati. Iya. Belum katakan, inna hadil masajid, la taslu lihadil kodurat. Ini masjid, tidak cocok untuk kotoran-kotoran seperti ini. Tidak cocok. Artinya kalau ada seorang akhwat, pengen taklim, padahal dia lagi haid, dia bisa menjaga darahnya untuk tidak mengalir ke masjid, ke lantai masjid. Tidak ada masalah untuk masuk ke masjid. Tidak ada masalahnya untuk masuk ke masjid. Ini yang belum ingatkan. Dan pendapat anak ini tentunya yang anak uraikan tadi, walaupun di matan dibilang tidak boleh masuk masjid. Pendapat ini juga jangan sampai sebagian orang ketika mendengarkan anak bilang bahwa yang kuat adalah boleh. Sebagian orang bilang ini kan tidak bagus, diselisih pendapat yang ada di matan. Pendapat orang Syafi'iyah. Gimana caranya kita menguraikan madhab Syafi'iyah tapi menyelisihinya? Enggak. Ini juga yang benar dari orang Syafi'iyah. Orang Syafi'iyah sendiri seperti ini syarah yang anak pegang. Beliau bilang, fastahi al-jawazu kal junub. Iya. Pertama, kalau dia masuk untuk lewat, maka enggak apa-apa. Seperti orang yang junub. Kan orang haid sama dengan orang junub. Kalau lewat masjid, tidak masuk duduk, enggak apa-apa. Iya. Tidak. Mengapa? Wa mahalul khilaf idza aminat alla tulawwital masjid. Dan yang diperselisihkan adalah kalau dikhawatirkan akan kotor masjid. Artinya kalau masjidnya tetap terjaga, tidak ada menghalangi kita untuk melarang perempuan masuk masjid. Tidak bisa. Kita tidak boleh melarang mereka. Ya, tidak boleh. Karena asalnya boleh. Asalnya boleh. Dan ini pendapat insya Allah yang paling bagus. Bahkan di sisi orang Syafi'iyah. Jadi perhatikan sekali apa yang diperselisihkan oleh orang Syafi'iyah. Yaitu ketika masjid itu akan kena darah haid. Akan kena darah haid. Adapun masjidnya aman dari darah haid. Maka kita katakan tidak ada yang bisa menahan seorang hamba perempuan untuk masuk ke masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi untuk taklim. Ya, belajar Quran, belajar hadis, tidak ada. Yang penting kalau saat haid jaga darahnya supaya tidak mengalir ke masjid, supaya tidak tembus ya di lantai masjid. Ini saja yang dijaga. Kemudian berikutnya
at-tawwaf. Yang berikutnya kata beliau rahimahullah, termasuk yang diharamkan bagi seorang yang sedang haid adalah at-tawwaf. Tawaf di sekeliling Ka'bah. Masalah ini, tawaf di sekeliling Ka'bah bagi perempuan yang haid, ini masalah disepakati, tidak ada silang pendapat. Jadi ini belum campur ya. Ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Yang jelas belum sampaikan semua masalah yang dilarang. Apakah itu kuat atau tidak? Dalam keadaan seorang itu sedang haid. Ini tawaf. Tawaf disepakati. Kalau ada seorang perempuan pergi umroh, sampainya di sana, dia mau tawaf haid. Tidak boleh dia tawaf. Tidak boleh dia tawaf. Dia tunggu sampai suci, baru tawaf. Baru tawaf. Berdalil dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "If'ali ma yaf'alul hajj, ghair alla tatufi bil baiti hatta tathuri." Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha saat beliau pergi haji bersama Nabi. Lakukan apa yang dilakukan oleh orang yang sedang haji, kecuali kamu tidak boleh tawaf di Baitullah. Tidak boleh tawaf di Baitullah sampai kamu suci. Sampai kamu suci. Dan hal ini disepakati oleh Imam 4 akan tidak bolehnya hal tersebut. Ini disepakati oleh Imam 4, disepakati hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, wal wat'u, termasuk perkara yang diharamkan bagi seorang perempuan yang sedang haid adalah berjima, berhubungan badan. Iya, berhubungan badan. Ini masalah juga disepakati, alhamdulillah, bahwa ketika seorang perempuan itu haid, haram didatangi. Haram didatangi. Ini disepakati tentunya berdasarkan dalil Quran. Demikian pula dalil dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ini disepakati. Wal istimta berikutnya, wal istimta'u fi ma baina surati wa rukbah. Iya. Ini masalah yang terakhir terkait dengan perempuan yang sedang haid. Kan belum sebutkan 8. Ya, belum sebutkan 8. Masalah yang terakhir belum bilang wal istimta, dan haram katanya mencumbuinya apa yang ada di antara pusar dan antara lutut. Iya. Mencium, bercumbu dengan istri yang sedang haid boleh. Kalau di atas pusar sama di bawah lutut boleh. Disepakati. Disepakati. Yang antara pusar dan lutut ini apakah boleh? Yaitu di paha dan semisalnya. Mencumbuinya. Kan kalau mendatanginya berhubungan badan, apa ya Abu Dayat ya? Bercocok tanam, mencangkul. Itu tidak boleh Abu Dayat. Karena beliau serius sekali mendengarkan, jadi alhamdulillah. Kita paham Abu Dayat ya? Iya, jadi kalau mencangkul di situ tidak boleh. Tapi kalau mencangkul di tempat lain, boleh. Boleh di atas pusar, di bawah lutut, boleh. Itu disepakati. Iya, disepakati. Kenapa boleh di situ selain itu? Berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna idza kunna haid ana tazir wa yubashiruni." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh saya untuk pakai sarung. Sarung itu yang dipakai cuman di pusar sampai ke lutut. Nabi menyuruh saya untuk pakai sarung
kemudian belum mencumbui saya dalam keadaan saya haid. Jadi boleh. Di atas pusar, di bawah lutut. Karena cuma pakai sarung. Yang tempat lainnya tidak ada yang dipakai. Tidak ada yang dipakai. Kemudian setelah itu, bagaimana kalau antara pusar dan lutut? Ini diperselisihkan. Apakah boleh kita mencumbuinya di paha, ya, di pusar dan sekitar pusar? Ini yang diperselisihkan. Sebagian ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan boleh. Tidak ada masalah, yang penting jangan terus sampai di situ. Boleh sampai keluar, mohon maaf anak muda, boleh sampai keluar mani. Tidak ada masalah. Tidak apa-apa. Karena Nabi SAW bersabda, Isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan semuanya kecuali nikah. Maksudnya kecuali berhubungan badan. Kecuali yang satu itu. Semuanya boleh dilakukan. Semuanya boleh dilakukan. Ini ucapan Nabi SAW ketika turun ayat fa'tazilun nisa'a fil mahid. Jauhi perempuan saat dia haid. Kata Nabi, lakukan semuanya kecuali satu itu. Apa bahasa bagusnya ini, Pak Muhayyan? Semuanya boleh dilakukan kecuali itu. Nggak tahu juga. Siapa yang tahu? Bahasa paling bagusnya di pare-pare ini apa? Pak Zakaria? Pokoknya semua boleh dilakukan kecuali yang itu. Kecuali yang itu. Yang itu mungkin antum paham. Jadi bercumbu dengan istri saat haid. Istri juga kalau dia haid tetap berhias untuk suaminya. Jangan sampai nanti suaminya beralasan, wah ini lama libur ini. Apalagi kalau haidnya 15 hari. Aduh, libur setengah bulan. Tidak. Kalau istri haid, suami tidak libur. Kan tetap boleh, tapi tidak boleh dimasukkan helmnya. Tidak boleh dimasukkan helmnya. Yang nggak tahu ini bahasanya cocok atau tidak. Iya. Boleh mencumbuinya. Boleh. Nabi SAW melakukannya. Nabi SAW melakukannya. Sunnah pakai sarung. Tapi kalau tidak pakai sarung, boleh. Sunnah pakai sarung, Abu Dayat. Tapi kalau kita tidak suruh uminya pakai sarung, boleh. Tidak mengapa. Halal. Ini halal. Boleh. Dimubahkan dalam syariat kita. Jadi ucapan beliau tadi wal istimta'u fi ma baina surah wa rukbah itu tidak diharamkan. Tidak diharamkan. Memang ada hadits sebenarnya. Ada hadits yang datang. Nabi SAW pernah ditanya oleh Abdullah ibn Mas'ud. Ya. Amma yahilu li min amra'ati wa haid. Yaitu apa yang halal bagiku dari istriku padahal dia sedang haid. Nabi bilang, ya laka ma faqul izar. Bagimu apa yang ada di atas sarung. Bagimu apa yang di atas sarung. Artinya bebas kamu lakukan, yang penting pakai sarung. Tapi ini adalah hadis yang mengatakan halal bagimu di atas sarung. Ini hadis dhaif. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, sebagian ulama hadis mendoifkannya. Yang lebih sahih adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan semuanya kecuali nikah. Lakukan semuanya kecuali nikah. Ini terkait dengan masalah haid. Berikutnya kata beliau, yaitu sekarang sudah keluar dari haid, beliau ikutkan di sini pembahasan tentang junub. Beliau ikutkan di sini pembahasan tentang junub. Beliau berkata, wa yahrumu 'alal junub khamsatu asya. Ini sudah penutupnya ini. Diharamkan bagi orang yang sedang junub hadas besar diikutkan dengan haid. Diharamkan bagi orang yang sedang junub 5 perkara. As-sholatu, yang pertama solat, ini disepakati. Orang yang junub tidak boleh solat, tidak ada silang pendapat. Dan kalau dia solat, solatnya tidak sah.
Kemudian yang kedua, wa qiraatul Quran, ini diperselisihkan. Ini diperselisihkan. Kan ada hadis tadi yang mengatakan, karena Rasulullah SAW yukri'unal Quran malam yakun junuba. Adalah Nabi SAW membacakan kepada kami Al-Quran selama belum tidak junub. Tapi hadisnya doib. Hadisnya doib. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mendoibkannya. Mendoibkannya. Dan yang benarnya kita berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena Rasulullah SAW yadkurullah fi kulli ahyani. Adalah Rasulullah SAW berzikir kepada Allah di setiap keadaannya. Itu termasuk zikir adalah baca Al-Quran. Boleh. Ini tentunya bukan menyentuhnya. Kalau menyentuhnya setelahnya lagi wa massul mushaf. Dan menyentuh mushaf. Ini pendapat tadi yang kami bilang mayoritas ulama mengharamkan bagi orang yang sedang haid. Demikian pula orang yang sedang apa? Junub. Karena sama-sama hadas besar. Boleh kalau kita mengaji tanpa menyentuh mushaf. Seperti yang Ana bilang tadi. Bisa pakai alas untuk menyentuhnya. Atau lewat aplikasi HP. Karena aplikasi itu bukan menyentuh langsung. Itu semua jalan keluar yang disebutkan oleh para ulama. Wa tawaf. Sama tadi ini disepakati. Ya. Karena sama-sama hadas besar. Sebagaimana seorang yang sedang haid tidak boleh tawaf di Baitullah. Demikian pula seorang yang sedang junub tidak boleh tawaf di Baitullah. Walubsu fil masjid. Ini sama pembahasannya tadi. Perempuan saja yang mengalir darahnya tetap boleh untuk dalam masjid kalau dia menjaga darahnya. Apalagi seorang yang sedang junub. Tentunya yang tidak ada darahnya. Tidak ada darahnya. Ini alhamdulillah. Ya. Permasalahan yang belum sebutkan terkait dengan orang yang junub. Setelah itu belum berbicara tentang hadat kecil sedikit. Hadat kecil. Wa yahrumu ala al-muhdith. Diharamkan bagi orang yang sedang berhadat kecil. Berhadat kecil. Tadi kan hadas besar. Haid, junub. Ini hadat kecil. Belum bilang salat atau asya. 3 perkara. Pertama as-salatu. Salat. Ya tentunya. Ini disepakati. Nabi SAW dalam bersabda di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddo. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadat sampai dia berwudu. Artinya kalau dia berhadat tidak berwudu, tidak diterima. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Al-ayah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin berdiri salat, maka cuci wajah kalian, wudu dulu. Wudu dulu. Sampai akhir ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masalah berikutnya wat tawaf. Demikian pula tawaf. Kalau tawaf tentang hadas kecil diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Pendapat dari mayoritas ulama bahwa orang yang berhadas kecil itu ya jika saat dia tawaf batal wudunya, sah tawafnya. Itu dalam 7 kali lingkaran. Walaupun yang lebih bagus dan lebih utamanya kita tetap dalam keadaan berwudu, itu lebih bagus. Karena ada lafaz sebagian hadis yang dikatakan at-tawaf bil baiti shalah. Tawaf di Baitullah itu adalah salat. Tawaf di Baitullah itu dianggap apa? Salat. Kita jaga di situ wudu itu bagus. Walaupun kata para ulama tidak dipersyaratkan wudu. Maksudnya suci dari hadas kecil. Sisa nanti kalau sudah selesai dari 7 lingkaran, kan sunnah solat di belakang makam Ibrahim. Sunnah di situ solat. Maka sebelum kita solat, pergi wudu dulu. Pergi wudu dulu. Setelah tawaf. Setelah wudu, kemudian ke tempat sa'i. Ya. Ke sofa untuk sa'i. Ke marwah, kemudian kembali. Walaupun itu kita katakan tadi,
kita menjaga dari hadas kecil pun itu perkara yang bagus. Apalagi sebagian ulama mengatakan wajib. Wajib menjaga dari hadas kecil. Wajib menjaga dari hadas kecil. Kemudian berikutnya, wa massul mushaf. Demikian pula, tidak boleh seorang yang hadas kecil untuk menyentuh mushaf. Maksudnya menyentuh langsung. Ini pendapat mayoritas juga. Ketika berhadas kecil, tidak boleh kita menyentuh langsung mushaf. Ini juga saya katakan, seperti yang beliau katakan, ini pendapat mayoritas ulama. Rahimahumullah. Ya, mayoritas ulama. Rahimahumullah. Kemudian di sana, sebagian ulama juga meringankan bagi pelajar. Para pelajar. Karena mereka agak berat kalau disuruh setiap dia mau, dia harus wudhu. Ya, mereka ringankan karena masyakoh di hak mereka. Memberatkan di hak mereka. Walaupun kalau dia berwudu, kalau ingin menyentuh mushaf, mushaf maksudnya Quran ya. Adapun kalau dia tafsir atau terjemahan Quran, itu tidak masalah. Itu tidak masalah karena sudah keluar dari nama mushaf. Wahamluhu, dan membawanya. Membawa ini sama dengan tadi. Rincian dalam madhab. Kalau membawa maksudnya langsung pegang, itu memang tidak boleh. Kalau membawanya pakai tas, itu boleh. Karena menyentuh pakai alas, boleh. Maka membawa pakai alas, itu hukumnya juga apa? Boleh. Jadi dirinci di sini bukan mutlak. Membawa mushaf langsung apa? Haram bagi orang yang sedang berhadas. Tidak. Dilihat membawanya bagaimana. Membawanya bagaimana. Ini alhamdulillah, ya, dengannya kita berarti sudah selesai dari kitab Thaharah. Pembahasan dalam fikih Syafi'i. Jadi secara umum yang kita dengar di 3 kali pertemuan ya, 3 kali. Ya, karena pertama di sini, kemudian di At-Tauhid, nah sekarang lagi di sini, ini kita ambil kitab Thaharah 3 kali Sabtu. Nah, semua itulah keumuman dalam madhab, dalam fikih Syafi'iyah. Dan kalau antum perhatikan, alhamdulillah, madhab Syafi'iyah itu rata-rata juga memang madhab mayoritas dari ulama kita kalau bukan disepakati. Kalau bukan yang disepakati. Walaupun ada sebagiannya, ya, yang kita selisih penulis, itu pun bukan karena memang kita sendiri yang menyelisihinya. Karena orang Syafi'iyah juga selisih. Orang Syafi'iyah juga selisih penulis dalam hal tersebut. Dalam apa yang beliau pandang, dari apa yang beliau sebutkan. Sekarang kita masuk di kitab yang baru. Nah, ini yang lebih panjang ini, kitab ini lebih panjang daripada kitab sebelumnya. Lebih panjang daripada kitab sebelumnya. Iya. Karena kita akan membahas mulai dari sholat 5 waktu, syarat dan ketentuannya, sunnah-sunnahnya, sampai sholat-sholat sunnah, bahkan ujungnya sampai sholat jenazah. Sampai sholat jenazah. Jadi mungkin kalau Thaharah kemarin kita ambil dalam 3 kali pertemuan dengan ini, mungkin sholat bisa saja 4 kali. Tapi kalau juga 3, alhamdulillah, berarti kita cepat untuk mendapatkan nanti pembahasan setelahnya, yaitu zakat sama Ramadan. Zakat sama Ramadan. Karena zakat itu tidak terlalu panjang pembahasannya. Demikian pula Ramadan tidak terlalu panjang pembahasannya. Yang panjang ini adalah sholat. Yang panjang ini adalah sholat. Karena banyak permasalahan di dalam pembahasan sholat. Baik, kita masuk alhamdulillah. Pembahasan yang belum sebutkan. Kata belum kitabus sholat. Kitab tentang sholat. Kitab artinya kumpulan pembahasan. As-sholat secara bahasa ad-du'a. Sholat secara bahasa ad-du'a. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa sholli alaihim." Yaitu ud'u lahum. Doakanlah mereka. Itu maknanya secara bahasa. Maknanya doa. Iya. Maknanya doa secara bahasa. Adapun secara istilah dia adalah ibaratun an af'al wa aqwal. Muftatahatin bitakbir
muqtatamatin bitaslim. Salat itu ibarat ungkap perumpamaan dari ucapan atau perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri oleh salam. Itulah salat. Dia adalah kumpulan ucapan dan perbuatan. Karena dalam salat itu ada ucapan, ada perbuatan. Yang dimulai dengan takbiratul ihram. Ini berupa ucapan. Sekaligus nanti ada perbuatannya. Kita angkat tangan. Dan ditutup dengan salam. Ucapan sekaligus juga perbuatan. Karena kita sunahnya kita bilang assalamualaikum warahmatullah ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Kan begitu. Ya, jadi ada dimulai dengan ucapan dan perbuatan. Ditutup juga dengan ucapan dan perbuatan. Salat. Sebelum kita masuk pembahasannya. Ini salat. Kita maklumi bersama rukun kedua dalam agama kita. Dari rukun Islam. Siapa yang meninggalkannya karena sengaja, kafir. Kalau ada orang sengaja meninggalkan salat, hukumnya keluar dari Islam. Kalau meninggalkan karena malas secara terus-menerus, ini diperselisihkan. Mayoritas berkata dia berada dalam kabirah. Min kabair dunub. Dia akan berada di dosa dari dosa-dosa besar. Lebih besar dari dosa zina, mencuri, merampok. Kan ini rukun Islam yang kedua ditinggalkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan kafir. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Orang meninggalkan sholat karena malas, itu kafir. Itu kafir. Hukumnya. Walaupun mayoritas mengatakan belum kafir. Dia diperintahkan untuk bertobat. Kalau bertobat, alhamdulillah diterima. Kalau tidak dibunuh. Tapi pemerintah. Bukan kita orang per orang. Pemerintah yang memanggilnya. Pemerintah yang menyuruhnya untuk sholat. Kalau dia lakukan sholat, alhamdulillah. Kalau tidak lakukan, pemerintah boleh bunuh. Karena murtad kalau sudah seperti itu. Karena murtad kalau sudah seperti itu. Ini sholat. Ini masalahnya rukun Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din." Kalau mereka bertobat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Artinya kalau dia bertobat tapi tidak sholat, tidak puasa, tidak keluarkan zakat, maka bukan saudara kita dalam agama. Bukan saudara kita dalam agama. Demikian pula Nabi SAW bersabda, Buniyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah. Bersyahadat 2 kalimat syahadat dan mendirikan sholat. Ini yang kedua. Siapa yang bermudahan dalam meninggalkannya, ini kafir. Ini kafir. Karena rukun kedua dari rukun Islam. Rukun kedua dari rukun Islam. Ini sholat. Ini sholat. Keutamaannya tidak samar bagi kita. Keutamaan sholat sangat banyak. Keutamaan sholat sangat banyak. Alhamdulillah. Iya. Yang mana kata Nabi SAW di antaranya. Aro'aitum law anna ya bibabi ahadikum nahar yaktasilu bihi khamsu marrat. Gimana pendapat kalian kalau di depan pintu kalian ada sungai? Yang mana di sungai itu dia akan mandi padanya 5 kali dalam sehari. Nabi bertanya, hal baqiya min daruni syai'? Apakah akan tersisa kotoran dari badannya? Ini 5 kali. Kita saja mandi 2 kali sehari, sekali sehari itu sudah, alhamdulillah, merasa sudah bersih. Bagaimana kalau 5 kali? Kata para sahabat, tidak akan tersisa lagi kotoran. Kalau 5 kali sehari. Maka kata Nabi SAW, kadzalika mithl shalawatil khams. Demikianlah perumpamaan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khotoya. Allah Subhanahu wa taala menghapus dengan sebab mereka itu dosa-dosa. Demikian pula keutamaan yang lain. Di antara yang lebih khusus adalah
bahwa orang yang berjalan untuk pergi sholat dalam kegelapan malam itu akan diberikan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Kata Nabi SAW, Bashiril masya'ina fidulami bin nuri tami yaumal qiyamah. Beri kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk sholat dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Banyak lagi, sangat banyak keutamaan. Iya, sangat banyak keutamaan daripada sholat yang kita tidak bisa kita sebutkan di pertemuan ini semuanya. Ini hanya awal yang kita perlu tahu tentang sholat. Kemudian setelah itu beliau berkata, belum mulai dengan sholat-sholat wajib. Baru nanti sholat-sholat sunnah. As-sholawatul mafrudatu khamsun. Sholat-sholat yang diwajibkan itu ada 5. Sholat-sholat yang diwajibkan itu ada 5. Tentunya ini disepakati bukan lagi di kalangan para ulama, tapi di kalangan kaum muslimin. Sholat yang wajib itu ada 5. Iya. Ada 5. Dalil dalam hal ini sangat banyak. Sangat banyak sekali. Di antara dalil yang paling terkenal adalah kisah Isra Mi'raj. Ketika Nabi SAW menerima kewajiban sholat. Diterima di atas langit. Ya. Yang mana pada awalnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Nabi kita Muhammad SAW 50 kali sholat. Saat Nabi sudah mau turun, beliau lewat di Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ditanya oleh Nabi Musa apa yang diwajibkan, dikatakan 50 sholat. Kembali ke Robmu, minta keringanan. Umatmu tidak akan mampu, saya sudah coba. Iya, di Yahudi. Umatmu tidak akan mampu. Maka Nabi Muhammad SAW pergi, minta lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala dikurangkan, sampai dikurangi 5. Sampai dikurangi 5. Dan Allah katakan dia 5 tapi 50. Artinya 1 kali sholat itu pahalanya nilainya 10. Berarti 5 dilakukan tapi tetap apa? 50. Itu keutamaan. Itu disepakati hadis mutawatir dan sangat banyak dalam masalah ini. Ya. Setelah kata beliau setelah itu, pertama ad-duhur. Pertama ada namanya sholat duhur. Dan beliau langsung jelaskan waktunya. Wa awal waqtiha zawal asyams wa akhiruhu idza sara dillu kulli syai'in mitlahu ba'da dilli zawal. Awal waktunya adalah zawal, ketika matahari tergelincir. Kan matahari naik dari timur. Bayangan kita ke barat panjang, kalau pagi-pagi panjang. Ini bayangan akan berkurang seiring dengan naiknya matahari dari arah timur. Sampai matahari di atas kepala, itu tidak ada sama sekali bayangan sedikit pun. Setelah itu kalau waktu itu muntasibun nahar, tengah hari, di waktu itu haram sholat. Itu masuk waktu terlarang. Setelah itu akan muncul bayangan kecil ke arah timur. Berarti matahari sudah condong ke barat. Itu namanya zawal. Sudah tergelincir. Disitulah awal masuk waktu duhur. Disitulah awal masuk waktu duhur. Sampai kapan? Wa akhiruhu, akhirnya. Idza sara dillu kulli syai'in mitlahu ba'da dilli zawal. Akhirnya adalah kalau bayangan segala sesuatu sama dengan panjangnya. Bayangannya sama dengan panjang bendanya. Ditambah tadi itu bayangan zawal sedikit. Yang tadi ke timur. Jadi anggaplah zawal berapa senti begitu. Benda yang kita tancapkan ini ada
misalnya 10 cm. Bayangannya sama. Ditambah dengan zawal sedikit, sudah masuk waktu asar itu. Dan itu sudah berakhir waktu zuhur. Itu waktunya. Ini saya sampaikan saja dulu dari awal. Karena hadis tentang ini adalah hadis yang satu kali dibawakan. Yaitu hadis Imamatu Jibril li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Jibril turun mengimami Nabi 2 hari untuk mengajarkan waktu sholat. Untuk mengajarkan waktu sholat. Ini berdasarkan hadis yang kami sebutkan tadi. Itulah awal waktu zuhur dan akhir dari waktu zuhur. Sekaligus itu awal waktu asar. Wal asru dan asar. Salat kedua yang wajib salat asar. Wa awal waktiha, dan awal waktunya az-ziyadatu ala dhillil mithl, kalau sudah lebih dari bayangan semisal. Tadi kan bendanya misalnya tadi 10 cm misalnya tingginya. Sudah sama dan ada tambahannya. Masuk waktu asar. Sudah masuk waktu asar. Jadi boleh sebenarnya kita tancapkan suatu benda, kemudian kita lingkari sesuai dengan panjang bendanya. Kapan sudah sepanjang bayangannya dan ditambah dengan bayangan lagi sedikit, sudah habis waktu zuhur sekaligus masuk waktu asar. Karena bersambung. Karena bersambung. Iya. Wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dhillil mitlaini. Akhir waktu bolehnya sholat, yaitu sampai bayangan bendanya 2 kali semisal. Artinya kalau 10 cm bendanya berarti berapa? 20. Itu akhir waktu pilihan. Setelah itu dari situ sampai matahari terbenam itu namanya waktu darurat. Bagi orang yang ketiduran, perempuan baru suci dari haid. Di situ. Ini waktu pilihan. Namanya waktu boleh. Karena waktu asar itu mereka bagi 2. Ada waktu ikhtiari, ada waktu doruri. Waktu pilihan boleh antara itu untuk melakukan sholat. Dan ada waktu darurat. Waktu darurat ini setelahnya. Kalau bayangan benda sudah 2 kali lipat, sudah habis waktu pilihan. Setelahnya disebut dengan waktu darurat. Wafil jawazi ila ghurubis syams. Dan waktu boleh bagi orang yang darurat sampai matahari terbenam. Karena kapan matahari terbenam? Masuk waktu maghrib, waktu setelahnya. Makanya kata beliau rahimahullah, ketiga wal maghrib. Solat yang ketiga yang diwajibkan kepada kaum muslimin adalah solat maghrib. Adalah solat maghrib. Kapan waktunya? Beliau bilang, wa waktuha wahid. Dan waktunya 1. Dan waktunya 1. Ya. Wahwa ghurubus syams. Yaitu ya terbenamnya matahari saja. Makanya antum lihat kalau orang Syafi'iyah adzan harus sholat maghrib. Langsung komat karena waktunya cuma 1. Tapi ini satu sisi dari Syafi'iyah yang belum sebutkan ini. Ini kan fikih praktis. Fikih ringkas. Fikih ringkas. Sisi yang lain dari Syafi'iyah, dia tidak keluar sampai yagibas syafaqul ahmar. Sampai hilang cahaya merah. Warna merah di tempat terbenamnya. Jadi bukan terbenamnya. Tapi dari terbenam, bulatan matahari hilang di atas permukaan laut. Sampai hilang cahaya kuning, merah, hingga di ufuk barat. Jadi waktunya panjang. Itu waktu maghrib. Dan ini 2 sisi dari ya orang-orang Syafi'iyah.
Ada Imam Syafi'i punya qaul jadid dan qaul al-qadim. Demikian pula para pengikutnya ada dua pendapat dalam masalah ini. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Jadi yang diamalkan oleh orang yang langsung komat karena mereka meyakini waktu maghrib itu hanya apa? Satu. Sementara Nabi SAW pernah bersabda, Sallu qoblal maghrib. Sallu qoblal maghrib. Sallu qoblal maghrib liman sya'a. Salat sunnahlah sebelum maghrib. Salat sunnahlah sebelum maghrib. Salat sunnahlah sebelum maghrib bagi yang mau. Artinya waktunya itu bukan satu. Bisa dipakai untuk salat sunnah. Kemudian salat apa? Wajib. Makanya pendapat dari Syafi'i yang mengatakan sampai hilang cahaya merah itu, warna merah di barat, itulah habisnya. Karena memang datang hadis dalam riwayat Imam Muslim. Nabi SAW berkata, wa waktul maghrib idza ghabatis syams ma lam yasqutis syafaq. Waktu maghrib apabila matahari terbenam dan selama belum hilang itu cahaya merahnya. Jadi bukan hanya terbenamnya saja. Selama masih ada cahaya merah di ufuk, maka di situ masih ada waktu apa? Maghrib. Kapan sudah gelap? Sudah tidak ada lagi cahaya. Ya, tidak ada lagi warna merah di sana. Maka disitulah habis waktu maghrib dan masuk waktu isya. Makanya belum bilang wal isya dan isya. Ya, dan isya kata beliau waktunya adalah awal waktiha, awal waktunya idza ghaba syafaqul ahmar, apabila cahaya atau warna merah tadi itu hilang. Jadi bukan terbenamnya saja matahari. Apabila yang cahaya atau warna merah tadi itu hilang, itulah awal waktu isya. Itulah awal waktu isya. Wa akhiruhu fil ikhtiyari, dan akhir waktu isya dalam ikhtiar, dalam waktu pilihan. Karena waktu isya juga ada dua. Ada waktu ikhtiyari, waktu pilihan. Dan ada waktu al-daruri, waktu darurat bagi orang-orang yang punya udzur. Dia sholat maghrib, setelah itu ketiduran. Atau dia baru suci dari haid, baru bangun dari pingsan. Dan semisalnya. Dan semisalnya. Akhir waktunya adalah ila thuluthil lail, sampai sepertiga malam pertama. Jadi anggaplah tadi syafaq jam 7 misalnya. Hilangnya. Maka sudah hitung jam 7 sampai berapa terbit fajar. Hitung berapa jam baru bagi 3. Sepertiga pertama itulah waktu pilihan untuk waktu isya. Tinggal kita bagi 3 berapa jamnya. Sepertiga malam pertama itulah waktu pilihan untuk isya. Wafil jawazi ila tulu'il fajri tsani. Adapun waktu bolehnya yang disebut dengan waktu darurat sampai terbit fajar yang kedua, sampai adzan subuh. Terbit fajar yang kedua maksudnya adzan apa? Subuh. Itu waktu bolehnya bagi orang-orang yang punya udzur. Makanya dari sini nanti, kalau ada perempuan suci dari haid, adzan pertama, wajib dia mandi dan sholat isya. Wajib dia mandi dan sholat isya. Karena di sini masih boleh masih boleh sholat isya. Karena masih ada waktu isya. Bagi orang-orang yang punya udzur. Bagi orang-orang yang punya udzur. Ini tentang waktu isya. Dan ini adalah sholat yang keempat. Isya. Yang wajib bagi kaum muslimin. Sholat yang terakhir. Was subuh. Dan sholat subuh. Ini sholat yang kelima. Yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Ini adalah sholat yang kelima. Yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Kapan awal waktunya? Tadi, akhir waktu isya. Akhir dari waktu isya, itulah awal waktu subuh. Kapan tadi akhir waktu isya?
Ketika terbit fajar yang kedua, itulah waktu subuh. Kata beliau, wa awwal waqtiha tulu'ul fajar. Awal waktunya terbitnya fajar. Awal waktunya adalah terbitnya fajar. Terbitnya fajar. Wa akhiruhu fil ikhtiyari ilal isfar. Akhirnya dalam waktu boleh sampai terang. Kan fajar terbit. Matahari pasti masih makin dekat dari permukaan laut. Terang cahayanya. Kan fajar sodik itu, fajar kedua itu cahayanya sudah menyebar di ufuk timur. Di ufuk timur. Makin menyebar dan terang, tapi matahari belum naik. Itu sudah akhir waktu. Kalau sudah terang, wafil jawaz ila tulu'is syams, dan waktu bolehnya, waktu daruratnya sampai matahari terbit. Kapan matahari sudah muncul di atas permukaan laut, itu sudah tidak boleh. Itu sudah habis waktu subuh. Itu sudah habis waktu subuh. Dan kata Nabi SAW, dalam hadis riwayat Imam Muslim, man adroka minas subihi rok'atan qabla anta tulu asyams, faqad adroka subuh. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat sebelum matahari terbit, maka dia dianggap dapat waktu subuh. Artinya niatnya masih niat adaan. Tapi kalau sudah keluar itu, matahari sudah terbit, maka niatnya kodok. Beda niatnya. Niatnya kodok, solat kodok, mengganti yang luput. Mengganti yang luput. Ini 5 solat wajib sekaligus penjelasan waktunya. Jadi belum langsung jalan ya, langsung sekaligus. Karena sebagian ulama fikih kadang memisahkan dulu. Sholat diwajibkan, setelah itu waktu-waktunya. Awqatus sholat. Disebutkan waktu-waktunya. Dan ini ya tergantung pembahasan yang dipandang oleh para ulama kita, dan ini adalah fikih praktis. 1 kali jalan itu langsung dibawakan. Jadi sini langsung 2 sisi yang kita tahu. Pertama, sholat wajib ada 5. Yang kedua, waktunya. Waktunya. Alhamdulillah, semua yang disebutkan tadi itu adalah tercantum dalam hadis Imamatul Jibril. Imamatul Jibril lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Jibril mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau katakan, ammani Jibril alaihissalam indal baiti marrotain. Jibril mengimamiku alaihissalatu wassalam di Baitullah 2 kali. 1 kali di awal waktu, 1 kali di akhir waktu tadi. Semua yang kita sebutkan tadi itu, itulah yang ada di hadis imamnya Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan rincian waktu seperti yang kami sebutkan tadi dari apa yang disebutkan oleh penulis kita Imam Abu Thayyib atau Abu Suja, Al-Qadhi Abu Suja rahimahullahu ta'ala. Ini selesai pembahasan pertama tentang solat yang diwajibkan serta waktunya. Tentang solat yang diwajibkan serta waktunya. Setelah itu beliau mulai memasuki pembahasan-pembahasan yang terkait dengan solat secara khusus. Belum mulai lagi dengan syarat wajibnya solat. Kata beliau rahimahullah, wa syaraitu wujubis solati thalathatu asya. Syarat wajibnya solat ada 3. Ada 3, artinya tidak ada kewajiban kalau tidak terpenuhi ini 3. Pertama, kata beliau, al-Islam. Islam. Ada orang kafir, kalau dia sholat, tidak diterima sholatnya. Karena syarat sahnya harus Muslim. Ini syarat disepakati. Tidak ada silang pendapat dan
perselisihan. Wal buluk. Syarat kedua adalah harus balik. Walaupun boleh kita mengajak anak kecil untuk sholat. Mulai dari umur 7 tahun. Kata Nabi SAW, muru auladakum bisalah wahum bisabi'in. Wadribuhum wahum bi'ashrin. Ajak anak kalian untuk sholat dalam keadaan dia berumur 7 tahun. Pukul kalau sudah berumur 10 tahun kalau dia tidak mau sholat. Kalau dia tidak mau sholat. Tapi bukan karena wajibnya. Ini mimbabi ta'lim untuk membiasakan dia melakukan perkara-perkara yang diperintahkan. Adapun waktu wajibnya kalau dia sudah balik. Kalau dia sudah berusia, balik. Ini waktu wajibnya. Ini waktu wajibnya. Dan ini juga disepakati. Alhamdulillah. Ini juga disepakati. Yang ketiga, wal aklu. Syarat sahnya sholat, adanya akal. Kalau ada orang Islam sudah balik, tapi tidak punya akal. Tidak wajib baginya sholat. Saat akalnya tidak ada. Saat akalnya tidak ada. Yaitu misalnya orangnya gila. Tidak wajib sholat baginya. Kalau dia sholat, tidak sah sholat. Dan kalau dia tinggalkan, tidak berdosa. Demikian pula yang semisal dengan orang gila. Dari orang-orang yang hilang akalnya. Misalnya orang pingsan. Saat dia pingsan, kan hilang akalnya, kesadarannya. Saat dia pingsan, tidak wajib dia sholat. Setelah itu, kalau dia sadar, wajib sholat. Kata Nabi kita Muhammad SAW, rupi al-qalam man salat, diangkat pena, catatan dosa dari 3. Ani naim hatta istaikid, dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Wa anis sobi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia mimpi basah. Wa anil majnun hatta yakil, dari orang gila sampai dia berakal. Dari orang gila sampai apa dia? Berakal. Ini dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan apa yang kita sebutkan tadi. Kemudian beliau berkata wassalawatul masnuna khamsun. Dan solat-solat yang disunahkan itu ada 5. Solat-solat yang disunahkan itu ada 5. Yang dimaksudkan dengan sini adalah disebut dengan sunnah mutlak. Bukan sunnah yang ada sebabnya. Sunnah mutlak bukan sunnah yang ada sebabnya. Yang pertama al-idan. 2 id. Ini sudah 2. Yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Ini di atas pendapat mayoritas. Karena di sana ada juga ulama yang berpendapat sholat Idul Adha dan Idul Fitri adalah fardu kifayah. Wajib kifayah. Tapi pendapat jumhur, ini yang benarnya insya Allah. Ini pendapat yang disebutkan oleh Syafi'iyah ini adalah pendapat mayoritas. Bahwa sholat id sunnah. Hukumnya. Paling tingginya adalah sunnah muakkadah. Apa dalilnya? Itu pernah seorang Arabi datang kepada Nabi SAW. Bertanya tentang apa yang diwajibkan kepadanya. Maka Nabi SAW katakan kepadanya, sholat 5 waktu. Dia bertanya, apakah saya punya kewajiban selain itu? La illa anta tawwa'ah. Tidak kecuali kalau melakukan sunnah. Jadi Nabi mengatakan sholat 5 waktu. Dia bertanya lagi, apakah ada selain itu? Tentunya tidak boleh mengakhirkan jawaban, penjelasan di waktu yang dibutuhkan. Di waktu yang dibutuhkan. Nabi katakan tidak ada kecuali kamu mau sholat sunnah. Maka ini menunjukkan sholat 2 id sunnah. Paling tingginya adalah sunnah muakkadah, hampir wajib. Tapi tidak sampai wajib. Tapi tidak sampai wajib. Wal kusufan. Termasuk juga sunnah mutlak adalah sholat kusuf, sholat gerhana. Belum bilang 2 ini maksudnya gerhana matahari atau gerhana apa? Bulan. Ini sudah 4. Ini juga disebutkan hukumnya adalah sunnah. Yang terakhir, wal istisqa. Termasuk sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah minta hujan. Sholat sunnah meminta hujan. Ini jadinya adalah 5 sholat sunnah. Yang mutlak tidak ikut terhadap sholat wajib. Adapun sholat yang ikut terhadap sholat wajib, ya ada pembahasannya. Sholat-sholat yang ikut sholat wajib. Sholat-sholat yang ikut sholat wajib. Nanti ada namanya sholat-sholat
rawatib. Ya, nanti disebutkan oleh penulis rahimallahu taala dari solat-solat yang ikut terhadap solat wajib. Kita mungkin sampaikan solat-solat sunnah yang ikut rawatib insyaallah setelah solat asar. Ya, kita buka tanya jawab sedikit sebelum masuk waktu asar. Sebetulnya ada tadi yang kurang jelas dari apa yang disampaikan, boleh ditanyakan. Silakan. Caranya adalah dengan matahari. Tadi, ketika dia bayangannya sama, ya kan? Dengan bendanya ditambah zawal berarti sudah masuk waktu asar. Kan walaupun pendek tetap bayangannya terpengaruh. Nah, ketika bayangan bendanya tidak ada, kemudian tambah sedikit ke arah timur, sudah. Berarti sudah masuk waktu apa? Duhur. Itu yang dilihat. Itu yang dilihat. Demikian pula malamnya, kalau matahari sudah terbenam, masuk waktu maghrib. Hilang cahaya merahnya di ufuk barat, tim barat, maka waktu masuk waktu isya. Sama. Kemudian dia tunggu subuh sampai fajar. Tetap ikut itu. Iya, karena syariat pembagian waktu tadi itu cocok untuk setiap iklim, setiap musim, setiap daerah. Baik. Apa hukum minum obat untuk mencegah haid pada saat tawaf, maksudnya pergi umroh? Kalau tidak membahayakan, boleh. Sah umrohnya. Maksudnya dia akan tahu ini pas jadwal keberangkatan umroh akan kena nanti haidnya berdasarkan kebiasaan. Apakah boleh dia menahannya dengan obat? Iya, penahan haid boleh. Sah tawafnya. Sah tawafnya. Tapi kalau membahayakan badannya jangan. Dia tunda saja berangkatnya sedikit. Ya, diakhirkan atau diawalkan. Dia awalkan. Itu wallahualam. Silakan, Pak. Iya, boleh, Pak, kalau masih memang dilakukan oleh berjamaah. Dan kalau tidak memberatkan. Karena Nabi SAW pernah mengakhirkan sholat isya. Sampai kata para sahabat, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, nama sibian wan nisa. Anak-anak dan perempuan telah tidur. Dan jamaah yang menunggu di masjid itu sudah jatuh-jatuh kepalanya. Artinya karena ngantuk. Karena ngantuk. Nabi SAW keluar dan menyatakan, kalau tidak memberatkan umatku, saya akan akhirkan waktu sholat isya sampai sini. Jadi kalau tidak memberatkan, tetap berjamaah, boleh. Adapun dengan alasan mengakhirkan kita malah tidak ikut jamaah di masjid, salah. Karena wajib bagi laki-laki untuk berjamaah di masjid. Betul. Jadi kan tidak boleh seorang kafir menjadi wali untuk orang muslim. Iya. Dan tapi dia memang tinggalkan karena sengaja. Iya, tidak boleh. Harus wali hakim. Pak Imam yang nikahkan. Tidak halal. Semuanya kan kafir. No? Semuanya karena kafir. Tapi kan ini jika toh kita hayalkan. Iya kan? Karena kalau setiap muslim itu jarang langsung katakan dia meninggalkan sholat karena sengaja. Ya kan? Cuma anggaplah ada orang bilang, sholat tidak wajib bagi saya. Itu kalangan awam. Kalau saya sudah ma'rifah tidak wajib, kafir.
Itu kan karena malas. Malas itu. Iya. Itu koordinat karena malas. Gimana? Masya Allah. Kenapa bisa? Banyak ya. Nabi saja sholat sampai pecah-pecah kakinya, bengkak. Ya. Siapa yang paling bertakwa? Dia atau Nabi? Iya kan? Kalau dia bilang dia, dusta. Tidak ada yang lebih bertakwa melebihi Nabi SAW. Iya kan? Salah, dia tertipu dengan setan. Dipermainkan oleh setan. Sholat di mana dia? Nah? Iya, gugur. Orang tua yang sudah pikun gugur. Karena hilang akalnya. Pikun itu kan hilang akalnya. Sudah tidak sadar lagi apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan. Kembali ke seperti anak kecil lagi. Dia. Kalau dia tidak sadar semuanya apa yang dia katakan, dia lakukan, sama. Tapi kalau dia sadar cuman seperti orang bodoh-bodoh saja, dia tahu mana yang benar, mana yang baik, dia bisa hafal, masih ada akalnya, wajib dia sholat. Dilihat nanti keterbelakangannya bagaimana. Bisa diuji oleh orang tua. Wajib tuh. Sholat subuhnya kan bukan sholat sunahnya. Iya, wajib. Kalau dia terbit matahari, belum melakukan sholat, wajib dia sholat. Kafarohnya sholat. Kan Nabi katakan, man nama an sholatin falyusolliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran atau lupa dari sholat, maka dia sholat saat dia ingat. Itu kafarohnya. Wajib dia ganti. Tidak boleh dia bilang, sudah terbit matahari. Dia tinggalkan sholatnya, tidak boleh. Haram. Langsung sholat. Pas bangun langsung wajib dia sholat. Apakah? Kenapa dia? Iya, kalau imam lakukan, kita harus ikuti. Tidak boleh kita bangkit. Oh bisa, Alhamdulillah. Karena mengkhususkan rakaat terakhir untuk sujud, terlama, itu tidak ada tuntunannya. Karena kita dianjurkan untuk berdoa, perbanyak doa di setiap sujud. Nabi SAW kalau sujud itu sama semuanya. Sama sujud lamanya. Sama sujudnya lamanya. Tidak ada beliau khususkan satu sujud. Kita nasihat saja orangnya. Tidak ada tuntunan mengkhususkan. Kalau dia masih tetap lakukan, boleh kita cari masjid lain. Bagi makmum, kita tetap ikut imam. Sampai dia bangkit. Iya, pertama kita biasa melakukannya. Setelah itu kita tidak lakukan karena ada udur. Nah, ketiduran. Nah itu. Pokoknya ada udur syar'i. Kita tidak melakukannya karena udur syar'i. Boleh kita kodok.
setelah sholat subuh atau setelah matahari terbit. Iya, itu kan semua suara itu tidak ada tuntunannya. Karena sholat itu dipanggil orang dengan adzan. Dengan adzan. Adapun suara-suara itu tidak ada semua tuntunan. Itu yang orang lakukan saja. Dan kalau dia yakini itu adalah ibadah, disandarkan sebagai ibadah, beda. Itu adalah masuk dalam perkara beda. Alhamdulillah, kita cukupkan. Silakan, Pak Rustam. Terakhir berarti dari Pak Rustam, karena sisa 2 menit. Baik. Jadi yang ditanyakan oleh Pak Rustam tadi ada 2 perkara. Siapa yang ada padanya maka dia akan terbebas dari yang namanya kemunafikan. Yang namanya kemunafikan. Apakah itu termasuk hadits yang sahih atau hadits ya yang dhaif? Memang ya seperti itu Pak ciri dari orang mukmin. Yang disebutkan terlepas dari pembicaraan terkait dengan kadang sanad hadisnya ya ada yang membicarakannya ya, walaupun ada juga mengatakan ya 2 itu termasuk hal yang membebaskan dari kemunafikan karena banyak lafaz dari hadisnya. Ada yang menghasankan hadisnya ya 2 itu. Orang yang tidak pernah ketinggalan dari takbiratul ihram. Iya. Itu termasuk darinya. Dan ada yang memasukkan itu adalah perkataan salaf. Itu adalah perkataan salaf. Ada juga yang memasukkan. Maksudnya ada yang mengatakan hadis marfu, ada yang mengatakan hadis apa? Mauquf. Dari ucapan sahabat, ada juga mengatakan dari ucapan Nabi SAW. Sah dari mereka. Sah dari mereka yang kita sebutkan tadi. Yang kita sebutkan tadi. Alhamdulillah kita cukupkan. Karena akan masuk waktu asar. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan lagi nanti setelah sholat asar sedikit baru kita berhenti. Insyaallah.